Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktik untuk menganalisis data pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan. Berdasarkan studi kasus yang sebelumnya telah kita pelajari, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh studi kasus tersebut. Pada kesempatan kali ini, studi kasus terkait deforestasi pada Subdas Mahakam Hulu. Yang pertama, dari data inventarisasi yang dilakukan pada sampel plot berjumlah 30 plot. Datanya sudah ada di sini dan kita diminta untuk menghitung rata-rata, standar deviasi, standar error, dan interval kepercayaan 95% dari kerapatan tegakan pada data yang telah diberikan. Kemudian kita akan mencoba melihat apakah jumlah plot sebanyak 30 plot tersebut itu memenuhi syarat kecukupan sampel untuk estimasi atau menduga kerapatan seluruh das Mahakamulu sebesar 18.000 hektar. Dan apa implikasinya terhadap estimasi kerapatan tegakan yang telah dilakukan pengambilan datanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk untuk menjawab, menyelesaikan studi kasus untuk tugas pertama ini, mungkin pertama kita akan coba diskusikan terkait central limit theory. Jadi Bapak Ibu, biasanya ketika kita melakukan pengambilan data, kita mengasumsikan bahwa data yang kita ambil itu akan berdistribusi normal. Ketika berdistribusi normal, dia akan membentuk kurva seperti kurva bell curve seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan diminta untuk melihat rata-ratanya yang di tengah ini dan menghitung dengan data ini seberapa besar selang kepercayaan yang telah yang bisa kita dapatkan dari data ini sebesar 95% selang kepercayaan untuk menduga apakah sampel-sampel data-data dari sampel plot ini bisa kita pakai untuk menduga keseluruhan kawasan hutan seluas 18.000 hektar. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Mungkin yang pertama kita harus mengetahui rata-ratanya. Untuk mengetahui rata-rata kita cukup mudah sebenarnya di Google Sheet, kita tinggal ngetik formulanya, average, dan datanya. Kemudian untuk standar deviasinya, kita pakai standar deviasi sampel STDFS, dan kita akan masukkan datanya. Untuk standar error itu adalah formula yang kita gunakan adalah standar deviasi dibagi dengan akar dari jumlah sampel. Jadi ini kita bisa hitung dengan standar deviasi dibagi dengan 30 dipangkatkan dengan 1/2. 1/2 itu kan sama dengan akar dari 30. Nah, untuk mengetahui variasi
koefisien variasinya. Koefisien variasi ini adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar variasi data dari sampel yang kita miliki gitu. Itu kita biasanya dihitung bentuknya dalam persen. Untuk formulanya itu adalah standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Kita jadikan persen. Setelah kita lihat, ternyata untuk variasi data kita cukup kecil, sebesar 9,14%. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung berapa persen kesalahan dari sampel yang telah kita kumpulkan. Dan kita mau melihat berapa besar margin kesalahan yang mungkin kita dapatkan dari data yang telah dikumpulkan ini. Untuk itu, hal yang pertama kita lakukan adalah kita akan mencari nilai T tabel dari dengan derajat bebas untuk jumlah plot kita sebanyak 30 ini. Untuk formulanya itu kita pakai T inverse. Dua T karena kita akan menguji dua sisi, yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Kita pakai T inverse 2T. Probabilitasnya itu adalah probabilitas kesalahan karena 95% confidence level berarti 5% itu tingkat kesalahannya. Jadi kita tulis 0,05, sedangkan derajat bebasnya itu adalah jumlah sampel dikurangi 1, berarti 30 kurang 1 berarti 29. Untuk margin kesalahan kita hitung dengan formula nilai T tabel dikali dengan standar errornya. Jadi kita bisa langsung tulis standar error dikali dengan nilai T tabelnya. Dari nilai margin kesalahan ini kita bisa mengetahui bahwa kerapatan untuk seluruh subdas seluas 18.000 hektar itu adalah plus minus dari 13 dari rata-rata. Jadi dari nilai margin kesalahan ini kita akan mencoba menghitung mencoba mengestimasi untuk 18.000 hektar ini nanti kita akan menduga berapa kerapatan pohon maksimal dan berapa nilai kerapatan pohon minimal. Untuk kerapatan pohon maksimal kita tinggal menjumlahkan margin kesalahan dengan nilai rata-ratanya. Sedangkan untuk estimasi kerapatan pohon minimalnya kita tinggal kurangkan rata-rata dikurangi dengan margin kesalahannya. Untuk menghitung persentase margin kesalahan, kita bisa menghitungnya dengan membagi antara margin kesalahan dengan rata-ratanya. Kita bisa hitung margin kesalahannya berapa dibagi dengan rata-ratanya. Dan kita jadikan sebagai persen.
Sekarang kita akan coba membaca seluruh data yang telah kita hitung. Yang pertama kita akan membaca nilai ratanya sebesar 395,2. Nilai rata-rata ini berarti bahwa dari 30 sampel plot yang telah kita lakukan pengambilan data, itu rata-ratanya adalah sebesar 395 batang pohon per hektar. Kemudian standar deviasinya ini adalah ukuran seberapa besar variasi seluruh nilai rata-rata ini dari untuk seluruh plot. Jadi standar deviasi ini adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar rata-rata deviasi untuk seluruh sampel plot ini dari rata-rata sampel yang telah kita ukur. Nilainya adalah 36,13. Kemudian standar error ini menunjukkan seberapa besar variasi dari rata-rata sampel ini terhadap untuk seluruh populasi sebesar 6,6. Koefisien variasi itu menunjukkan seberapa besar variasi data yang kita miliki ini terhadap seberapa besar variasi data sampel yang kita miliki. Di sini 9,14% itu cukup kecil, cukup rendah, yang berarti variasi datanya tidak begitu tinggi. Kemudian margin kesalahannya 13 itu bahwa berdasarkan data sampel yang kita miliki itu margin kesalahan untuk estimasi kerapatan pohon maksimum dan minimum itu berada pada rentang plus minus 13 batang pohon per hektar. Sehingga setelah kita hitung untuk estimasi kerapatan pohon maksimal dari sampel yang kita miliki adalah 49, sedangkan untuk kerapatan pohon minimum sebesar 382. Dari data ini, data margin kesalahan, kita bisa tahu bahwa persentase margin kesalahan yang kita punya itu sebesar 3,41, dan ini cukup kecil. Untuk standarnya sebenarnya itu adalah 10%. Jadi jika di bawah 10% itu margin persen kesalahan cukup kecil, dan kita bisa hitung, kita bisa nilai bahwa sampel data yang kita miliki ini bisa kita gunakan untuk mengestimasi seluruh kerapatan pohon pada kawasan das seluas 18.000 hektar. Berdasarkan hasil analisis data yang telah kita lakukan, kita dapat membangun narasi. Kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menjawab pertanyaan 1, bahwa jumlah sampel plot sebanyak 30 itu memang secara praktis itu telah memenuhi standar untuk penerapan Central Limit Theorem, sehingga distribusi rata-rata sampel yang kita telah lakukan, kita ambil, itu dapat diasumsikan mendekati normal, meskipun kerapatan pohon individu di lapangan mungkin tidak normal berdasarkan data sampel yang kita miliki. Sebagai implikasinya, kita dapat menggunakan estimasi kerapatan tegakkan rata-rata seluruh kawasan Das Mahakam Hulu seluas 1.800 hektar. Kita dapat hitung berdasarkan data sampel plot sebanyak 30 sampel plot. Jadi dari hasil analisis yang kita lakukan, kita mengetahui bahwa estimasi kerapatan pohon untuk seluruh kawasan Das Mahakam Hulu berada pada kisaran 395 rata-ratanya, plus minus 14 batang per hektar. Ini adalah margin kesalahan dengan tingkat kepercayaan 95%. Dari margin kesalahan itu kita bisa mengetahui bahwa kesalahan relatif untuk estimasi yang kita lakukan itulah sebesar
3,4% dari rata-rata yang nilainya sebenarnya cukup kecil, sehingga hasil yang data pengambilan data yang kita lakukan itu di 30 plot itu dapat dijadikan dasar perhitungan estimasi kerapatan produk pohon pada seluruh kawasan das Mahakam Hulu. Mungkin untuk tugas satu, uh, praktiknya seperti ini. Silahkan nanti Bapak Ibu tinggal melakukan atau menghitung sesuai dengan tutorial yang telah kita kerjakan bersama-sama. Terima kasih.